Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini adalah video lanjutan tentang pembahasan mengenai siapa yang dikorbankan. Kali ini aku akan membahas siapa yang akan dikorbankan menurut Bible, Ismail atau Ishak. Sebelum aku mulai pembahasannya, aku ingin membacakan suatu mantra yang bunyinya sebagai berikut. Berani nyinyir, berani dinyinyirin. Jangan kerja kau nyinyir terus. Ya, kira-kira begitu ya. Sebagian besar umat Kristen sampai sekarang tetap meyakini bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Apalagi keyakinan tersebut didukung oleh beberapa ayat Bible yang dengan jelas menyebut nama Ishak. Tetapi apakah faktanya benar demikian? Mari simak video ini sampai selesai. Setidaknya ada dua ayat Bible yang menegaskan bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan, yaitu di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian di kitab Kejadian pasal 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Di ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 di atas dikatakan bahwa Ishak adalah anak tunggal dari Abraham. Sementara Bible juga mengatakan bahwa Ishak juga mempunyai saudara laki-laki sekandung yang bernama Ismail. Ini artinya pada saat itu Ishak adalah anak pertama dan saat itu Ishak belum mempunyai adik karena Ismail belum lahir. Anak pertamalah yang berhak menyandang status sebagai anak tunggal kalau dia belum mempunyai adik untuk jangka waktu yang cukup lama. Sampai di sini, logika berpikirnya masuk lah ya. Oke, kita lanjut. Tetapi benarkah Ishak itu anak pertama dari Abraham atau pertanyaannya, apakah Ishak itu lebih tua dari Ismail? Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini. Di kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kemudian di kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ternyata dari kedua ayat di atas, faktanya Ismail lah anak yang pertama dan Ismail lebih tua 14 tahun dari Ishak. Karena saat Hagar melahirkan Ismail, usia Abraham adalah 86 tahun. Sedangkan saat Sarai melahirkan Ishak, usia Abraham adalah 100 tahun. Dan apakah Ismail itu adalah anak yang tidak diharapkan atau anak yang berasal dari perkawinan yang tidak sah? Coba kita lihat ayat-ayat berikut. Di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Dari beberapa ayat di atas sudah sangat jelas bahwa perkawinan antara Abraham dan Hagar adalah perkawinan yang sah dan sudah direstui oleh Sarai sebagai istri pertama Abraham. Kemudian setelah peristiwa korban tersebut, Abraham dan kedua bujangnya pulang ke Beersheba, seperti yang ditunjukkan oleh ayat berikut ini, di kitab Kejadian pasal 22 ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba.
dan Abraham tinggal di Beersheba. Mereka pulang ke Beersheba karena di sanalah tempat tinggal Ismail dan ibunya Hagar, yaitu tempat tujuan saat mereka dulu diusir oleh Sarai yang cemburu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat berikut ini. Kitab Kejadian 21, pasal 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Sedangkan Ishak dan Sarai tinggalnya adalah di Hebron, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini. Di kitab Kejadian, pasal 23 ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kemudian di kitab Kejadian pasal 35 ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ini di kitab Kejadian pasal 35 ayat 27 ini adalah cerita saat Yakub sudah lahir ya. Yakub adalah anak Ishak dan sudah lahir. Jika Ishak yang akan dikorbankan, maka Abraham akan pulang ke Hebron untuk mengantar Ishak kepada ibunya Sarai yang tinggal di Hebron. Tetapi faktanya adalah Abraham pulangnya ke Beersheba karena mau mengantar Ismail kepada ibunya Hagar sebagai putranya yang akan dikorbankan. Jadi sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa menurut fakta teks Bible sendiri yang akan dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Kecuali kalau masih ada yang ingin berpikir secara jungkir balik dengan tetap mengatakan Ishaklah yang akan dikorbankan dengan alasan bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan sebagainya. Itu justru hanya akan membuktikan bahwa akal dan logika orang itu tidak waras, sekaligus membuktikan bahwa ada kontradiksi berat di dalam Bible itu sendiri mengenai peristiwa korban tersebut. Dan perlu diingat juga bahwa apapun yang ditampilkan dalam ulasan di video ini hanyalah tinjauan faktual berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku tidak mentafsirkan macam-macam ya. Kami umat Islam tidak beriman kepada Bible, jadi apapun yang tertulis di dalam Bible tentang kisah pengorbanan ini tidak akan ada pengaruhnya dengan iman kami. Semoga bermanfaat untuk seluruh umat Islam yang melihat video ini, semoga semakin menambah keimanan kita terhadap Islam, terutama buat diriku sendiri ya. Nah, semua sumber data yang ada di dalam video ini aku ambil dari salah satu buku yang ditulis oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta, seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati beliau. Ini buku yang sangat bagus, bermanfaat, dan sangat direkomendasikan untuk dimiliki oleh setiap muslim, terutama untuk mempertebal iman kita sebagai muslim, dan untuk membantu kita membentengi diri dari usaha roh-roh penyesat yang berkeliaran di sekitar kita yang ingin menggelincirkan kita dari Islam. Nah, ini tampilan bukunya, nanti di deskripsi akan aku cantumkan website di mana buku ini bisa dibeli ya, dari penerbit Yayasan Dakwah Mu'alaf. Aku tidak tahu apakah buku ini masih tersedia di penerbitnya atau di agen resminya atau di marketplace. Silahkan teman-teman cek sendiri bagi yang berminat untuk memiliki buku ini. Oke, akhir kata aku mengucapkan salam waras. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.